Oke teman-teman semua, buat menghemat waktu, kita langsung aja. Jadi udah ada beberapa teman kita yang udah join. Kita boleh langsung sambil menunggu yang lainnya mungkin bakalan menyusul. Oke, jadi welcome buat teman-teman semua yang udah hadir di acara Academy Admirals. Saya bakalan sharingkan tentang beberapa update market. Setelah itu nanti ada beberapa agenda-agenda tertentu sama beberapa tips dari saya, rule of thumb, bagaimana kita berinvestasi yang cukup nyaman ya, terutama di pasar modal kita di ISG. Dan basically pasar modal itu yang ada di dunia bukan cuma ada di Indonesia, tapi basically ada juga di yang terutamanya adalah di Amerika. Jadi ada bursa saham Amerika, bursa saham misalnya Jepang, setelah itu ada Hong Kong, ada macam-macam. Salah satunya karena kita tinggal di Indonesia dan kita lebih familiar sama market Indonesia. It's good kita invest di Indonesia, tapi saya akan berbagi sebetulnya ada market di luar sana juga yang sebetulnya sangat cukup menarik gitu ya buat teman-teman semua buat lihat juga. Saya ada melihat beberapa saham US, saham-saham US kalau kalian lihat saham US sudah naik sekitar indeksnya udah naik sekitaran 20%. Compare sama bursa saham Indonesia yang mostly kenaikannya didominasi oleh beberapa emiten tertentu ya guys. Contohnya dari grupnya Barito Pacific. Nah, lebih dominasi seperti itu kalau untuk saham-saham di Indonesia. Dan saya akan bagikan juga tema hari ini adalah tentang ramalan pergerakan harga saham di awal tahun 2024. Basically, kalau ngomongin soal meramal, ngomongin tentang forecast, saya mau bagiin sedikit insight, sedikit quotes dari seseorang. Kalian udah bisa lihat semua ya layar saya? Sudah oke? Bisa lihat layar? Ada PowerPoint-nya. Oh ya, by the way, tadinya kita ingin mengadakan juga di physical event ya, cuma karena satu dan lain hal, dan sudah akhir tahun juga, jadi tim kita dari Academy Admirals ada yang nggak ready juga, jadi dibandingkan saya yang untuk sendiri buat setting itu semua, jadi kita akan adakan itu nanti lagi di Januari ya buat yang seminar physical eventnya. Udah jelas layar saya? Boleh bantu tulis di kolom chat, kolom obrolan. Oke, kalau gitu saya lanjut aja. Jadi topik kita hari ini, agenda kita hari ini, kita bakal ngomongin tentang trending topik dan primary topik di 2024. Setelah itu beririsan juga tentang expected return. Kalau teman-teman tahu konsep dari expected return atau rumus dari atau formula dari expected return, atau adalah imbal hasil yang diekspektasikan seorang investor atau trader, itu sangat mempengaruhi sekali saat risk-free asset atau interest rate atau base rate dari contohnya Fed rate atau dari BI rate mengalami kenaikan atau mengalami cut rate. So ini sangat pengaruh sekali tentang di market, terutama market-market yang emerging market. Setelah itu kita bakalan melihat sebuah historical moment tentang ada beberapa kondisi di mana market bakalan waktu the Fed bakalan cut rate dan historical momennya akan terjadi seperti apa. Setelah itu kita bakal lihat juga di odds of market. Jadi ada sebuah kejanggalan-kejanggalan yang mungkin di luar nalar kita. Contohnya waktu Fed cut, harusnya market bakalan bergairah. Apakah akan benar seperti itu? Nanti kita bakalan bahas juga. Nah, setelah itu saya bakal ada share strategi juga gimana kita bisa ride the wave, dan ada rule of thumb yang saya bakal bagikan, dan at the end saya bakalan open buat Q&A-nya. Oke, jika ada kendala di layar, tolong kabarin saya ya. Tulis di kolom obrolan saja. Oke. Ngomong-ngomong tentang meramal, saya pengen bagikan sedikit tentang forecasting the truth-nya. Jadi sebuah quotes diberikan oleh Warren Buffett, dia bilang forecast may tell you a great deal about forecaster.
that tell you nothing about the future. Actually, tema kita atau topik utama kita kali ini agak sedikit clickbait, karena saya jujur juga bukan peramal. Saya bukan orang yang bisa meramal harga saham bakalan naik di level sekian, di momentum sekian. Tapi kita harus tahu bahwa market itu repeat itself. Jadi ada sebuah pola-pola atau pattern-pattern yang kita bisa perhatikan juga, dan itu berulang setiap kali ya. Dan saya tiap kali melihat sebuah pola-pola itu, dan saat pola itu terjadi lagi, saya biasanya jump into the market, atau saya biasanya share juga ke teman-teman semua di grup Academy Admirals. So basically forecast atau ramalan cenderung akan most likely mereka bakalan miss. Kalau kalian lihat contohnya adalah market memprediksi, contohnya di sini pada saat COVID berlangsung, setelah itu 2020, 2021 katanya inflasi bakalan lebih terjaga. Tetapi kenyataannya adalah inflasinya tidak terjaga, dan the Fed salah buat memforecast kejadian ke depannya. Sebetulnya dia bukan salah, tapi ada beberapa faktor eksternal yang menyebabkan apa yang udah dianalisa, udah di forecast mengalami kesalahan. Oleh karena itu teman-teman, forecast apa yang dituliskan di dalam, basically mungkin teman-teman sering baca research report. Basically apa yang dituliskan di research report itu berdasarkan sebuah asumsi tertentu. Tapi terkadang di tengah perjalanan sebuah bisnis atau sebuah investasi, di tengah jalan bisa ada interupsi, ada disrupsi, ada yang mengganggu di tengah perjalanan itu. Nah, that's why Warren Buffett bilang seperti ini. Forecast may tell you a great deal about forecaster, tapi dia tidak memberikan apapun, tidak memberikan informasi apapun tentang masa depan. Jadi apa yang bisa jadi pegangan kita buat masa depan adalah pola-pola yang berulang. Oke, itu teman-teman. Jadi the truth dari trading dan investing, kalau kita ngomongin trading dan kita ngomongin investing dalam kita memutarkan dana kita, waktu kita mulai untuk mencari return yang lebih baik dibandingkan deposito, kita harus tahu dan kita harus sadar bahwa trading adalah game of probability dan bukan certainty. Jadi yang kita lihat adalah probability, kemungkinan besar yang ada. Dan the idea untuk kita bisa win the game, to find the good stock, the winning stock, kita harus mencari sebuah pola atau sebuah sistem yang firm buat diri kita sendiri, yang cukup convenient sesuai dengan profil kita masing-masing. Dan yang pastinya kita harus mereplika dari historical movement sebelumnya atau historical event sebelumnya. Okay, that's why saya berulang kali bilang history repeat itself, karena itulah yang saya lakukan, dan tiap kali ada pola tersebut saya bagikan ke teman-teman semua di grup Academy Admirals. Tujuannya biar kita ada sebuah pola, sebuah metode yang firm buat kita grow the money. Karena gini loh, kalau kalian nggak punya pola atau kalian nggak punya metode dalam kalian trading ya, sekali kalian pakai cara A, setelah itu gagal, kalian pakai cara B, terus gagal, setelah itu kalian pakai cara C, terus gagal, dan kalian mencoba buat mencari the holy grail buat kalian trading, buat kalian investing di market. Basically semua cara itu ada win rate-nya, ada probability-nya. Apakah probability-nya lebih baik atau lebih buruk? Kita harus tes itu sebetulnya. Dan ada beberapa pola yang saya sebetulnya cukup suka dan saya perhatikan juga. Ada beberapa saham, nanti saya bagikan juga di belakang, beberapa saham yang polanya berulang dan kita bisa melakukan DCA atau dollar cost averaging. Beberapa saham, nggak semuanya. Oke, jadi ada pola-pola tersebut yang sebetulnya teman-teman semua juga perlu buat mencari sendiri sih. Jadi bukan cuma dari saya, tapi kalian perlu explore sendiri, mencari sendiri sesuai dengan apa yang nyaman buat diri kalian. So, balik lagi. Jadi ngomong soal ramalan, saya di sini nggak mau meramal, tapi saya melihat dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi sebelumnya, dari historical event sebelumnya, dan kita akan lihat apakah sekarang akan terjadi lagi. Probability-nya lebih besar terjadi atau tidak.
Oke. Nah, sekarang ini kita mengalami di masa di mana risk free rate atau FF di sini. Mungkin kalian agak pusing lihat formula yang saya bagikan di layar ini. By the way, ini adalah formula yang simple saja, sederhana sekali. Jadi setiap kita ingin sebuah return. Jadi ini namanya adalah expected return kita. Nah, expected return kita adalah formula dari kalau kita punya uang, pastinya kita pengen lebih besar returnnya dibandingkan risk free asset. RF, risk free asset itu apa? Contohnya time deposit, ya kan? Setelah itu obligasi pemerintah. Nah, yang seperti itu adalah sebagai base-nya. Setelah itu kalian pastinya karena kalian investasi, kalian ingin menambahkan risk premium, market risk premium di sini. That's why base-nya adalah kalian harus, waktu kalian investasi, kalian mulai explore buat invest di saham terutama ya, atau invest dimanapun. Kalian invest dimanapun, harusnya lebih baik dibandingkan deposito. Karena kalau tidak lebih baik dibandingkan deposito, mendingan kalian taruh deposito. Betul? Nah, begini, kalau misalkan risk free asetnya atau suku bunganya kayak kemarin, misalnya 0%, expected return-nya sangat kecil kan? Dengan kalian bisa kasih return 1% atau 2% aja buat dalam US dollar ya. Contohnya dalam US dollar ya. Kalian sudah bisa outperform atau kalian udah bisa lebih baik dibandingkan time deposit. Tapi kebalikannya, saat higher risk, the higher the risk free rate, contohnya suku bunga lagi tinggi seperti sekarang, pastinya expected return kebanyakan investor akan lebih tinggi lagi, teman-teman. That's why di sini saya tuliskan high expected return as the main concern of slowness in market. Jadi marketnya sekarang kalau kalian lihat slow, ya sebetulnya dari awal tahun sudah naikin suku bunga, tapi baru benar-benar slow mungkin di kuartal kedua, menuju kuartal 3, kuartal keempat. Dan sampai sekarang marketnya masih slow. Karena apa? Daripada saya invest, mendingan saya nepin uang saya di mana di deposito. Dan it's good buat kalian semua yang punya excess cash banyak, buat kalian nepin di deposito. Tetapi kalau enggak, ya kalian harus mencari itu di market. Dan semakin sedikit lagi saham-saham yang outperform di market. Saya bakal bagiin juga heat map dari saham-saham yang ada di Indonesia nanti di belakangnya. Nah, salah satu alasannya market slow, terutama di emerging market dan tidak di US market, karena ini loh teman-teman, karena suku bunga lagi tinggi. Dan kalau dalam bentuk USD, mereka lebih baik larikan uang mereka ke dalam USD, setelah itu mereka taruh di obligasi pemerintah dalam bentuk USD. Obligasi pemerintah, contohnya US government bond. Nah, di sana mereka biasa taruhnya di sana gitu. That's why kita melihat sebuah yang agak slow, dan kalaupun mereka invest, terutama mereka bakal invest dibandingkan emerging market, negara-negara yang masih berkembang, lebih baik mereka tetap invest di developed countries, contohnya di US. Dan kita bisa lihat juga beberapa return-nya nanti ya di belakang. Dan by the way, sekarang kondisinya adalah Fed rate-nya sedang tinggi. Tapi kayak saya udah baca-baca beberapa research report dari beberapa research company tertentu dan beberapa sekuritas tertentu juga, dan di sini ada sebuah kesamaan yang saya lihat baca berulang-ulang dan mirip-mirip. Jadi yang mirip adalah di sini ada informasi bahwa di 2023 ini udah peak-nya dan bakalan ada rate cut di 2024 ya. Setelah itu steady macro outlook with modest earning growth. Setelah itu ini adalah targetnya, dan di research report berikutnya saya juga melihat di sini remain nimble before the Fed pivot. Jadi Fed-nya cenderung akan pivot, dan di sini adalah proyeksi dari major central banks interest rate outlook. Jadi kedepannya kemungkinan besar di sini udah peak di kuartal ketiga, di kuartal pertama mungkin masih stable, mungkin di kuartal kedua 2024, dan mungkin bisa dipercepat kalau tiba-tiba kalian melihat sebuah yang tidak enak di market ya. Dan by the way kita masih belum melihat itu karena US market masih strong sekali dengan
GDP growth-nya di atas 5%, yang which is sangat luar biasa. So basically di sini balik lagi, kalau kalian lihat most of the research report mereka mengcover pergerakan movement dari the Fed di 2024 yang which is dan kalian tidak bukan adalah kemungkinan besar akan cut rate dan mulai softening lagi buat monetary policy-nya. Kita mesti lihat terus, nggak tahu kapan bakalan cut, tapi once cut, pasti saham-saham yang saham-saham teknologi terutama ya, teknologi Indonesia kemungkinan besar bakalan cukup menggeliat juga teman-teman. Seperti itu. Contohnya kayak kemarin, baru ada informasi, baru ada data bahwa Fed bakalan tetap stay suku bunganya, mereka udah tahu itu udah peak dan udah ada yang colong start dulu. Contohnya saham-saham seperti digital banks, saham Arto, setelah itu Bank Neo Commerce. Nah itu semua udah mulai ada movementnya, udah mulai ada pergerakannya. Gitu. Gimana nanti kalau misalkan Fed cut? Mungkin market Indonesia bakal lebih bergairah lagi ya teman-teman. Oke. Nah di sini masih tentang Fed cut dan probability-nya. Dan teman-teman mungkin boleh lihat di area yang diarsir, area shadow, yaitu di momen di tahun 96, tahun 2001, 2007, dan 2020. Di sini adalah FFR, oke, di mana waktu FFR-nya tinggi, Fed Fund Rate tinggi, dan mulai cut, marketnya justru kecenderungannya, kalau kalian lihat polanya ya, tahun 296 contohnya, Fed-nya naikin suku bunga, setelah itu dia mulai cut rate. Marketnya malah slowing down. Oke, teman-teman. Dan setelah itu contohnya yang paling obvious adalah di tahun 2007 di sini ya. Waktu di tahun 2002 sampai 2004, sekitaran 3 tahun, berarti dalam masa loose monetary policy. Dan waktu momen itu, harga saham naiknya tinggi sekali. Sampai at the end udah cukup peak, dan waktu peaknya udah naikin suku bunga juga supaya ekonominya tidak bergerak terlalu liar ya teman-teman ya. At the end, kalau kalian lihat di sini waktu cut suku bunga 2008 mulai cut suku bunga, di sini udah ada mulai angin-angin tidak mengenakan gitu ya. Di tahun 2008 sampai bottomingnya di tahun 2009 di sini di cut sampai hampir 0, di sekitaran hampir 0% ya teman-teman. Nah disitulah udah mulai bottomingnya. Jadi waktu Fed mulai cut rate, kalau kita lihat harga sahamnya naik, harga saham udah mulai bergairah semua. Setelah itu Fed mesti ngerem sedikit, dan disitulah sebetulnya kita boleh hati-hati. Nah itu juga terjadi waktu di tahun 2020. Waktu di sini 2016, 17, 18, 19 mulai high rate di sini, dan kalau kalian lihat waktu udah mulai cut rate 2019 mulai cut rate, nggak berapa lama, ditambah juga kemarin kan ada COVID ya, dan waktu mulai cut rate market ada sedikit crash, baru setelah itu masih loose monetary policy, oke, baru setelah itu udah mulai naik, udah mulai recovery lagi, dan begitu pula dengan ekonomi realnya, ekonomi real udah mulai pulih lagi, dan sekarang ini adalah di posisi yang udah mulai peak dari FFR ya, kalau teman-teman semua lihat ya, dan udah remain stable, udah cukup stable dari FFR, dan yang saya takutkan sebetulnya nanti ke depannya mungkin kita, kalau kalian lihat market Indonesia mungkin agak sedikit slow karena beda cerita dengan market di US ya. Jadi di sini for instance market will fly after the crash, first cut, dan kemungkinan besar bisa ada market sedikit goyang, dan mungkin habis marketnya goyang, Fed bakalan mulai push likuiditasnya lagi ke market. Nah sebetulnya kondisi sekarang di mana para investor masih wait and see ya, dan ada beberapa key reason teman-teman. Jadi contohnya adalah pemilu di tahun 2024 yang berbarengan sama dengan beberapa pemilu di negara-negara lain. Contoh di Taiwan, di Indonesia kita 14 Februari, setelah itu Maret ada di Rusia, setelah itu India, berikutnya sampai terakhirnya November di Amerika Serikat. Dan pastinya market bakalan sedikit wait and see melihat kondisi pasar seperti ini, gitu. Terutama di emerging market, sekali lagi di emerging market, terutama di emerging market.
Oke, dan di sini kalau kalian lihat US market bergeraknya gimana? Kalau kalian lihat ekonomi US, kata orang is a hard time ya. Bakalan ada potensi dan ketakutan bakalan hard landing. Kayak kondisi market US waktu di kuartal pertama 2023 kita merasakan adanya bank collapse, bank-bank yang mulai collapse. Tapi ternyata plot twist karena itu mungkin sudah diprediksi oleh The Fed dan mereka sudah menyiapkan, mereka udah mulai menyiapkan buat menyiapkan portionnya. Mereka menyiapkan gimana caranya buat bisa bounce back. Dan basically it's like a plot twist. Karena kenapa? Kalau kalian lihat di kuartal pertama, kuartal kedua, kuartal ketiganya US GDP growth lompatnya luar biasa tinggi di 5%. Karena itu beberapa saham di US, dan sekali lagi, market sekali lagi, bursa saham bukan cuma di Indonesia, yang lebih besar lagi dan lebih menarik lagi sebetulnya saham-saham yang ada di US, teman-teman. Saham-saham yang ada di US. Jadi ini kenaikan GDP-nya 5%. Oke, dan ada beberapa ketakutan ya, kalau terlalu tinggi seperti sekarang, sebetulnya orang pada takut nanti hard landing, bakal ada credit default risk, contohnya di sini ya, setelah itu mortgage risk, setelah itu economic slowdown, yang ternyata kenyataannya yang ditakutkan tidak terjadi. Dan biasanya seperti itu teman-teman, kalau apa yang udah digembar-gemborkan di market, history repeat itself. Ini adalah pola-pola yang sebetulnya kalian boleh ingat-ingat terus ya. Jadi kalau ada sebuah informasi yang selalu digembar-gemborkan di market, artinya market dan para petinggi mereka udah tahu bahwa itu ada masalah dan mereka akan bersiap dengan senjatanya mereka, dengan defense sistemnya mereka, buat mereka counter itu, ya, buat mereka menanggulangi itu teman-teman semua. So basically inilah yang terjadi. Yang mengerikan sebetulnya adalah waktu orang udah ngomong semuanya itu bagus. Contohnya tahun 2007, 2008, semua orang udah bilang invest aja di properti itu bagus. Nah, itulah saat-saat yang mengerikan sebetulnya. Nah, saat seperti sekarang, sekali lagi, sebetulnya kita nggak mungkin bisa nyangkut di saham-saham bagus kalau sahamnya tidak naik. Ngerti ya? Kalau sahamnya naik, udah naik tinggi banget, nah itulah kita harus takut justru. Tapi kalau sahamnya masih slow down, masih di bawah kondisinya seperti sekarang, sebetulnya untuk Indonesian market saya masih cukup moderate lah, masih tidak takut sekali, tapi tidak bullish banget sekali ya. Dan kalau untuk market US, sebetulnya market US sudah tinggi, udah cukup tinggi karena ya sekali lagi pertumbuhannya tinggi, tapi kita nggak tahu nih kapan peaknya. Kapan udah mulai peaknya dan tiba-tiba ada cut rate dan udah mulai slowing down lagi. Nah oke, ini market US bergeraknya luar biasa, like a plot twist. Jadi orang pikir market US akan berdarah-berdarah karena ada credit default risk, ada mortgage fail dan economic slowdown. Ternyata itu cuma sementara sampai di bulan Oktober November bottomingnya, and then waktu keluar laporan keuangan kuartal ketiga tiba-tiba semuanya pada jump di sini, dan kenaikannya menurut saya is a strong bullish momentum buat saham-saham di US. Dan tapi ini udah jump sekali, jump 2 kali, jump 3 kali. Takutnya ada sedikit koreksi-koreksi yang masif, yang kita juga nggak tahu bakalan terjadi apa, dan saya takutnya ada koreksi masif aja untuk di saham US. Jadi kalau saham US biasanya collapse, dia bakalan bagi-bagi tuh resikonya ke negara-negara lain. Dia bakal bagi ke negara-negara lain. Nah, that's why ya kita perlu, kalau lihat posisi seperti ini, sebetulnya basically kita harus 50-50. 50% cash, ada juga yang kita invest juga gitu. Jadi untuk saham-saham yang basically ada sebuah rule of thumb yang kita harus pegang itu. Kita harus pegang, yaitu waktu sahamnya udah naik tinggi, kita jangan pernah FOMO. Kita terus cari aja saham-saham yang masih di bawah gitu. Saham-saham yang udah dibuang sama market banyak dan udah mulai bottoming, tiba-tiba kalau misalkan ada peak momentum atau reversal momentum,
di situ adalah momen di mana market bakalan reverse, dan biasa reverse-nya cukup kenceng gitu teman-teman. Dan itu akan membantu kita untuk terhindar dari saham-saham yang nyangkut. Saham-saham yang udah naik tinggi udahlah, basically kita forget it itu. Oke? Nah, ini untuk saham US. Saham US menurut saya luar biasa dan sangat luar biasa ya. Contohnya, ini adalah market cap yang besar di saham-saham US. Ada Microsoft. Ini dibagikan heat map-nya berdasarkan market cap ya. Jadi ada Microsoft yang besar, ada Apple, ada Google, Amazon, Meta, Tesla yang besar-besar, ada Nvidia. Dan mostly kenaikannya, contohnya Microsoft naiknya 50%, Apple naik 51%, Google 55%, Meta naiknya sekitaran 190%. Contohnya ada semiconductor 230%, dan beggar-beggar semua gitu teman-teman. Jadi sekali lagi market bukan cuma di Indonesia yang beggar-beggar dan cukup yang basically market US sangat punya fundamental. Contohnya kayak Nvidia, ada katalis-katalis yaitu dari AI. Ya semuanya mengarah ke market US kan teman-teman. Jadi semua teknologi-teknologi yang hebat berasalnya dari situ. So that's why kalau kalian lihat market US sebetulnya didominasi sama sektor-sektor teknologi. Ada juga sih beberapa yang contohnya kemarin saya ada sempat mention di grup satu lagi ya yang kita lihat untuk CFD dan lain sebagainya. Ada satunya TMUS nih sempat jatuh banyak, setelah itu udah mulai recovery lagi plus 11%. Jadi basically buat cari 10%, 15% it's not too hard. Contohnya ini ada juga Visa. Mungkin kita familiar dengan Visa ya, karena kita pakai kartu kredit card disponsor oleh Visa, dan ini juga Mastercard di sini. Dan banyak sekali saham-saham yang kita nggak bisa beli di Indonesia, dan itu cuma available di saham US. Nah, bagaimana dengan saham Indonesia? Nah, saham Indonesia mostly kelihatannya agak cukup boring ya teman-teman. Dan didominasinya kenaikannya oleh apa? Ya kalau kita lihat perbankan, ya tetap perbankan still okay. Returnnya positif, BNI 13%, setelah itu Mandiri 19%, BCA 8%, BRI 13%. But compare sama saham US, saham-saham US, beda jauh sekali gitu. Dan bedanya mungkin kalau kita invest di saham-saham Indonesia, kita lebih local know-how ya, kita lebih tahu produknya dan kita lebih ngerasa impact dari produk itu teman-teman. But basically kalau saham-saham yang ada di Indonesia, Bursa Efek Indonesia, IISG kita, GCI, nggak disupport sama contohnya ini, emiten aman, setelah itu cuan, TPIA dan BRPT plus brand, saya rasa GCI udah nggak di sini, mungkin udah jatuh cukup dalam. Jadi basically it's like a good insight juga ya, jadi cukup tertahan dari emiten-emiten ini. Dan kalau kalian lihat, sebetulnya saham grupnya Barito itu udah mulai menggoncang pasar, udah memberikan indikasi ke pasar kalau udah dia eksis di pasar udah dari tahun 90-an teman-teman. Jadi it's not a surprise bahwa saham Barito naiknya luar biasa tinggi sekali gitu. Karena dari saya lihat juga historisnya ya, BRPT ya naik tahun 90-an, naik tahun 2007 juga naik, setelah itu 2016 naik, dan tahun ini dia yang mensupport IISG. We don't know behind the scene-nya, tapi yang kita tahu adalah mungkin kita lihat saham brand, PBV-nya berapa ratus kali, sangat nggak masuk di akal. Mungkin ini we don't know ya, saya nggak tahu lagi, sekali lagi saya nggak tahu di belakangnya, tapi mungkin ada pesan-pesan sponsor dari Bursa Saham Indonesia kita juga, karena saya cukup yakin grupnya Barito, mereka punya close relationship dengan Bursa, karena mereka udah eksis dari tahun 90-an, dan lihat kinerjanya dan lihat sepak terjangnya dari kinerja sahamnya luar biasa, sangat luar biasa itu. Oke, dan saham-saham Indonesia mostly itu didominasi sekarang oleh apa? Oleh sentimen-sentimen yang ada di pasar. Jadi contohnya kemarin ada sentimen banyak orang sakit lagi.
Setelah itu mulai ada narasi bahwa ada vaksin booster yang kedua kali, tapi vaksin boosternya harus berbayar. Nah, untuk saham-saham medical, terutama farmasi, contohnya Kimia Farma, tiba-tiba bisa langsung melejit. Dan salah satunya lagi adalah saham IRA, jarum suntik ya teman-temannya. Jadi ada beberapa saham-saham Indonesia memang kalau kalian carinya 20%, 30%, untuk yang cepet-cepet, kalian bisa main buy sentiment, it's fine. Tapi kalian harus ngerti juga tentang teknikal ya teman-teman ya, waktu trennya udah mulai reversal, berbalik arah, atau dia udah mulai membentuk higher high, kalian boleh sikat di sini. Dan kalau kalian buat cari 20%, 30%-nya mungkin bisa dapat ya. Gitu, untuk saham-saham yang move-nya by sentiment. Biasa kalau move by sentiment bakalan kencang. Tapi sekali lagi, kalian harus batasin risiko kalian juga. Once udah mulai reversal ya udah, goodbye. Karena saham-saham seperti ini tidak bergerak berdasarkan fundamentalnya, tapi berdasarkan ekspektasi masyarakat, ekspektasi pasar. Karena itu lebih volatile dan lebih nggak sustain biasa pergerakannya seperti itu. Oke, nah baik lagi, kita buat invest di market, sekali lagi kita harus lihat pola-pola berulang yang terjadi di market dan mana yang works di market. Oke, contohnya tadi adalah ada yang main buy sentiment, banyak sekali yang main buy sentiment, dan mereka kombinasinya dengan apa? Dengan technical. Waktu udah mulai membuat high baru mereka entry. Nah, itu adalah salah satu tips dari saya juga. Tapi ada satu tips juga dari saya, di mana kalian bisa invest dengan nyaman, dengan fundamental yang cukup baik, contohnya di saham-saham perbankan. Ini adalah riset yang saya bikin sendiri, saya lihat simply, sebetulnya sederhana sekali. Saya cuma melihat, saya pengen tahu kalau saham BRI, saham-saham perbankan itu adalah fundamentalnya bagus. Saham bagus tetap bisa turun. Pertanyaannya, dia bisa turunnya sampai seberapa dalam? Seberapa lebarkah penurunannya? Oke, jadi selama 5 tahun ke belakang, saya tarik dari tertinggi sampai terendah, dan saya mendapatkan drop range-nya antara 16% sampai maksimumnya 31%. Saya exclude-kan market crash. Kalau market crash, harga sahamnya bisa jatuh luar biasa, sampai sekian 50% ke atas, contohnya tahun 2020 ya. Saya exclude-kan itu. Jadi kalau misalkan itu terjadi, ya anggap aja ke swing sedikit, tapi setelah itu bakalan recovery lagi. Karena saham-saham yang bagus sih, secara fundamentalnya bagus, kalau dia ada koreksi, contohnya udah koreksi 20%, kecenderungannya dia bisa reach the top dalam jangka waktu yang, ya, we don't know kapan momentumnya dia bisa reach the top lagi, tapi kecenderungannya dia buat reach the top cukup tinggi. Contohnya ini, di tahun 2018, koreksi 30%, kira-kira 30%, setelah itu reach the top. Dan 2019 koreksi 23%, reach the top lagi. 2020 market crash 50%, sampai ke topnya lagi. Koreksi 27%, sampai ke topnya lagi. Koreksi 21%, sampai ke topnya lagi, dan bahkan bisa higher high. So basically, kalau kalian mau cari return yang sekitaran 15% sampai 20% dalam 1 tahun, sebetulnya rekomendasi dari saya adalah kalian cari saham-saham perbankan dan kalian hitung dari range tertingginya sampai terendahnya. Oke? Dan history, sekali lagi, history repeat itself, dan punya kecenderungan yang berulang seperti itu. Punya kecenderungan yang berulang. Jadi strateginya sebetulnya untuk saham-saham BRI, saham-saham yang bagus ya, kalau udah turun sekitar 15%, kalian dollar cost averaging, masuk segelintir dulu. Setelah itu masuk mungkin 10% dari modal kalian. Setelah itu kalian kalau sahamnya turun lagi 20%, kalian baru masuk lagi. Sampai maksimumnya 30%. So basically kalian buat achieve sampai the topnya aja itu udah, kalau turunnya sampai 30%, naik sampai topnya itu udah naik sekitaran 33% teman-teman. Jadi kalau turunnya 20%, naiknya sampai ke tertingginya bisa sampai 25%, sampai. So basically kalau kalian mau cari 20% aja sebetulnya sangat possible di saham-saham yang saham-saham blue chip. Nah, kalau market crash 50%, ya berarti kalian akan ke floating. Dengan strategi ini kalian akan ke floating. Tapi kalian tahu, untuk saham-saham yang bagus, saham-saham yang fundamentalnya kuat, dia kemungkinan besarnya you will never lose money gitu. Karena
probability-nya untuk dia balik ke topnya dia lagi sangat tinggi. Oke, nah setelah itu saya pengen bagikan juga, kalau biasanya kita lihat IHSG, GCI, Jakarta Composite Index, sebagai acuan kita atau benchmark kita. Nah, saya pengen bagikan sebetulnya dibandingkan pakai GCI, lebih baik kita pakai LQ 45. Dan kalau kalian lihat saham-saham yang ada di LQ 45 atau indeks LQ 45, rata-rata pergerakannya gimana teman-teman? Agak flat ya, pergerakannya cukup flat. Dan dari tahun 2015 sampai sekarang pergerakannya kalau kalian lihat flat, tidak ada return sama sekali. Tapi kenyataannya adalah dalam perjalanan kita bisa in dan out di market. Jadi waktu market turun, kita bisa waktu trennya udah mulai patah, kita mulai kurangi posisi, kita baru beli lagi waktu trennya udah mulai jadi lagi, udah mulai uptrend lagi. Contohnya seperti itu teman-teman. Dan ada banyak kejadian-kejadian di market yang sebetulnya kita nggak perlu takut. Asalkan kita ngerti baca tren. Sederhananya seperti itu, kita ngerti untuk kita baca tren. Dan untuk webinar membaca tren, kita ada juga di webinar Akademi Admirals. Kalau kalian ikut yang tentang membaca tren, nah sebetulnya kita ada recordingnya juga dan kalian nanti bisa nonton juga. So, basically banyak saham-saham yang beggar loh teman-teman. Walaupun kondisi LQ45 atau IHSG kita kondisinya stagnan. Contohnya tahun 2020 ada saham-saham nikel yang naiknya luar biasa. Secara fundamentalnya kuat, secara fundamentalnya luar biasa. Atau tahun kita flashback sedikit, tahun 2015, 16, 17, ada saham konstruksi yang dapat cycle-nya, walaupun sekarang collapse ya teman-teman. Tapi selalu ada cycle-nya di market. Itu adalah pola yang berulang dan berulang terus. Selalu ada polanya di market. So kita nggak perlu takut buat kita lihat indeks kita sekarang mungkin tidak perform dan kita avoid the market. Sebetulnya salah. Kita waktu indeks kita lagi silent ini, sebetulnya itu akan membantu kita dan akan membuat kita lebih kuat di market, membuat kita lebih tajam nantinya waktu marketnya tiba-tiba marketnya gampang sekali. Ada masanya, ada beberapa tahun market bakalan mudah dan cukup mudah dan sangat mudah teman-teman buat kalian dapetin profit. Kalau tahun-tahun sekarang mungkin kalian rasanya sulit sekali, tapi kalau kalian masuknya sekarang dan kalian bisa survive, dan percayalah nanti market bakalan ada cycle-nya. Semua bisnis ada cycle-nya dan market juga ada cycle-nya. Ada cycle di mana marketnya udah mulai lebih di overlook lagi sama market, dan itu kalian bakalan dapat profit dengan cukup mudah gitu. Oke. Nah, saya langsung aja, ini ada beberapa saham yang jadi highlight saya, sesuai dengan pola-pola yang sebetulnya saya udah pelajari dan saya udah lihat juga, ini cukup works polanya. Oke. Yang pertama kita mulai dari saham-saham yang sopan terlebih dahulu, saham-saham big cap. Setelah itu kalau kalian mau cari saham-saham yang dividend stock, sampai ke small cap sebagai sweetener, sebagai pemanis dari portofolio kalian. Oke, untuk saham big cap sebetulnya yang lagi ada momentum pertama adalah Telkom, setelah itu perbankan ya teman-teman ya. Telkom, perbankan, dan plus di bawah saya kasih saham Pakuwon. Sebentar. Oke. Nah, ini adalah saham Telkom, cukup jelas teman-teman. Nah, saham Telkom udah jatuhnya lumayan dalam ya.
kemarin karena isu dari Goto itu sendiri, dan dia invest di Goto juga cukup besar ya, dan akhirnya mengerus portofolionya dia, mengurus profitnya dari Telkom itu sendiri. Tapi at the end kuartal ketiga udah mulai recovery lagi dan back to normal, karena Gotonya juga ada back to normal teman-teman semua. Dan kalau kalian lihat sini waktu Telkom udah mulai recovery, di sini ada strong bullish momentum. Kalau dia bisa break di atas 4.000 lagi, so basically market bergeraknya gitu-gitu aja sih teman-teman. Jadi habis mereka downtrend, harga sahamnya downtrend, dia mulai recovery lagi. Waktu recovery, apakah di sini kita boleh beli? Sebetulnya kita beli nanti waktu dia mulai membentuk higher high. Jadi ingat sekali lagi ada volume yang cukup signifikan juga. Dan ini untuk saham-saham big cap yang kalian pasti bisa belinya posisinya lebih banyak. Oke, ada saham Telkom. And then, sebentar saya coba bagikan layar. Oke. Nah, yang kedua adalah Pakuwon. Nah, kalau kalian lihat, yang tergerus saat suku bunga tinggi adalah mereka yang jual properti dan kebanyakan pakai mortgage. Dan kalau kalian lihat dari strukturnya Pakuwon jualnya apa sih? Sebetulnya dia juga jualan properti, tapi mostly dia menyewakan propertinya dia. Jadi dia menyewakan dari dia leasing dari mallnya dia, ya kan? Kalau kalian lihat unit-unit yang di mall-mall besar seperti Kota Kasablanka, Gandaria City, Tunjungan Plaza yang ada di Surabaya, itu adalah mallnya Pakuwon. Dan menurut saya, untuk emiten Pakuwon, dia lebih resilient terhadap volatilitas suku bunga yang ada di market. Karena dia tidak menjual, dia struktur dari bisnis modelnya, dia mostly tidak menjual unit gitu ya. Jadi dia lebih ke melisingkan, walaupun ada juga yang menjual unit. Tapi di sini mostly dia lebih ke listing buat unit-unitnya. So basically tidak terlalu terpengaruh gitu dari pergerakan suku bunga yang volatile naik atau turun. Dan di sini kalau kalian lihat harga sahamnya Pakuwon dari 400 ke 430 ini volatilitasnya lumayan, kalian bisa manfaatin lagi kalau sebenarnya kalau jatuh ke 400. Jadi strateginya kalau jatuh ke 400 di sini adalah momentum buat buy, atau kalau misalkan dia break level 440 446 sampai 450 di sini adalah momentum yang baik karena di sini ada pola yang namanya pola double bottom. Oke, pola double bottom bisa break and then kemungkinan besar targetnya dari 440 kurangin 400 berarti selisih 40, targetnya ke 480 sampai mungkin bisa topnya sampai 500. Jadi kalau kalian cari 10% ya masih bisa dapat. Ini untuk saham-saham yang cukup sopan, oke? Nah, nextnya kita mau lihat juga saham-saham yang bisa kasih dividen. Sorry, untuk big cap sendiri kayak saham-saham BRI, BCA. Nah, strateginya seperti yang saya sharingkan. Kalau sahamnya udah turun sekitar 20%, kalian boleh dollar cost averaging di saham-saham tersebut. Oke. Setelah itu nextnya saham-saham yang kasih dividennya lumayan besar. Nah, di tahun ini memang harga batubara dropnya signifikan, jauh sekali dari 400 sampai 120, 140 sekarang. Dan tapi good news-nya adalah harga sahamnya udah jatuh juga luar biasa teman-teman. So basically dan di harga di atas 100 untuk harga acuan batubara itu masih harga yang sangat ekonomis buat ditambang oleh para penambang batubara. Sekali lagi, sangat ekonomis buat ditambang. So, basically untuk saham-saham seperti UNTR, setelah itu PTBA yang rajin bagi dividen dan bagian dividennya besar, estimasi saya kalau untuk UNTR mungkin kalian bisa dapat sekitaran 10% untuk dividen yield-nya. Kalau untuk Bukit Asam mungkin bisa sampai up to 20% kalau harganya koreksi lagi sampai ke 2000. Sekarang harga sahamnya sedang di depresiasi market ya, market sedang tidak terlalu suka sama saham-saham batu bara seperti ini karena harga sudah tidak ada sentimen lagi. Tapi nanti kemungkinan besar sentimennya baru berada lagi di sekitar
kuartal pertama 2024, di mana setiap di bulan Juni, mostly PTBA bagian dividen. Kalau UNTR dia bagiannya 2 kali ya, tapi mostly ya mirip-mirip juga di antara kuartal pertama dan kuartal kedua. Nah di situ. Dan menurut saya untuk dividennya pertambangan batu bara masih sangat menarik buat kita perhatikan. Gitu ya. Kalau saya lihat untuk Bukit Asam aja untuk annualized EPS-nya bisa di sekitaran di atas 400 kalau harga jatuh ke 2000, dia bagiin dividen 100% sesuai dengan historisnya. 400 dibagi 2000 berarti sekitaran 20% ya, which is lebih baik dibandingkan deposito. That's it. Oke. Dan setelah itu ada yang lainnya juga seperti buat yang small caps-nya ya, saya sempat sharingkan juga yaitu GJTL, Gajah Tunggal. Kalau lihat Gajah Tunggal, saya ingat sekali waktu tahun 2016, 2017, kurs itu bergeraknya juga volatile, USD IDR, dan mostly emiten ini cukup terpengaruh dengan selisih kurs tersebut. Jadi waktu kursnya reverse back, harga sahamnya juga reverse back karena performance-nya naiknya luar biasa. Dan tahun ini performance-nya udah naik luar biasa, tapi harga sahamnya masih belum terlalu diapresiasi market nih teman-teman. Sempat testing ke 1200, setelah itu kan koreksi lagi. Tapi kalau kita lihat di level sekarang 1080-an, agak cukup risky sebetulnya buat kalian masuk. Kalau kalian masuk sebagai sweetener aja, sekali lagi buat sweetener, bukan the real investment ya. Karena untuk Gajah Tunggal sendiri, dia punya business cycle yang kalau lihat dari kondisi fundamental perusahaannya ya, kondisi balance sheet-nya, dari profitabilitasnya, agak sedikit volatile. Jadi kita perlu memanfaatkan saat-saat di mana profitabilitasnya lagi tinggi saja. Contohnya sekarang lagi tinggi profitabilitasnya, dan kalau kalian lihat juga dari price action-nya udah mulai dilirik ke market nih. Karena kalau lihat volumenya naiknya tinggi sekali ya teman-teman ya. Oke, nanti tinggal tunggu momentum aja. Dan yang terakhir dari saya, saham yang udah dibuang cukup jauh adalah Toba. Dan ada beberapa sentimen-sentimen yang pastinya juga sebetulnya sentimennya Toba cukup beririsan dengan election ya, karena kita tahu beberapa petingginya, ada yang close relationship dengan para petinggi-petinggi yang ada di Indonesia juga. So basically saya lihat saham ini cukup menarik karena lihat pola lagi, sekali lagi history repeat itself. So di sini volumenya udah mulai terdongkrak naik dan mulai break resistance lagi, mulai buat higher high, walaupun dia belum buat correction wave-nya ya gitu. Tapi ini masih wave pertama, mungkin extension bisa sampai, hopefully bisa lihat sampai 360, tapi we'll see. Gitu. Oke, kalau dari kalian semua ada pertanyaan silakan. Oke, kalau nggak ada, mungkin itu aja, sekian dari saya. Thanks buat partisipasinya. Enjoy holiday kalian, old and new, dan pastinya market bakalan tetap menarik. Tetap masih ada potensi-potensi yang ada di market, dan support kita terus, Academy Admirals. Nanti bakalan ada course-course-nya juga buat kalian nikmati semua, dan support kita juga di grup kita. Oke? Thank you teman-teman semua.